Pertama-tama adalah kita memberikan segala pujian dan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhamdulillah bagi kita semua umat, terutama Nabi Muhammad SAW, sehingga sampai pada hari ini kita suatu kesempatan yaitu menjalankan sesuatu Selanjutnya yang kedua, saya mau bahas soal Rasulullah SAW kepada Baginda Rasulullah SAW, keluarganya, para sahabatnya, para pun yang berkenan. Semoga bersama hari ini berserta dengan Allah. Baiklah, jemaah Rasulullah SAW. Selamat hari ini seperti biasa. Rukun adalah bagian-bagian dasar terbentuknya ibadah, dan ibadah tidak syah kecuali dengannya. Beda antara rukun dan syarat adalah bahwa syarat mendahului ibadah dan terus bersamanya. Lalu rukun, maka ia adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang dikandung oleh ibadah. Sama bedanya rukun dan syarat. Syarat adalah kalau syarat mendahului ibadah dan terus-menerus. Jadi sebelum ibadah syarat terlebih dulu. Adapun rukun maksudnya ialah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang dikandung oleh ibadah itu sendiri. Artinya kalau syarat itu sebelum melakukan peribadatan harus terpenuhi. Kalau rukun itu adalah menjalankan satu ibadah itu sendiri. Rukun sholat ada 14. Di sini jelaskan rukun sholat ada 14. Tidak bisa ukur karena sengaja, lupa, atau tidak tahu. Jadi rukun di sini tidak bisa diukurkan dengan sengaja, lupa, atau tidak tahu. Jadi kita harus belajar terkait ini. Keterangannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu rukun sholat yang pertama, berdiri tegak dalam sholat fardu bagi yang mampu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surat Al-Baqarah ayat 238, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah melaksanakan sholat karena Allah sebagai orang-orang, dan berdirilah melaksanakan sholat karena Allah sebagai orang-orang yang hidup. Dan berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi
Wasallam kepada Ibnu Umar bin Husain radhiyallahu anhu, "Shalli wal imam fa illam tastati' fa qa'ida fa illam tastati' fa 'ala jambi." Sholatlah dengan berdiri, lalu bila tidak mampu maka dengan duduk, lalu bila tidak mampu maka dengan berbaring. Bila tidak berdiri dalam sholat fardu karena sholat uzur seperti sakit, takut dan alasan lainnya, maka diterimalah uzurnya dengan alasan tersebut, dan hendaklah dia sholat sesuai dengan keadaannya, bisa dengan duduk ataupun dengan berbaring. Adapun sholat sunnah, maka hukum berdiri padanya adalah sunnah, bukan rukun. Namun sholat dengan berdiri lebih utama daripada sholat duduk berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sholatul qa'idi 'ala nisfi min sholatil qa'im." Karena sholat orang yang duduk setengah dari sholat orang yang berdiri. Maksudnya nilainya. Yang kedua, yang pertama, sekarang rukun sholat yang kedua itu takbiratul ihram di awal sholat, yaitu ucapan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dan selainnya tidak syah. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada laki-laki yang sholat dengan buruk, "Idza qumta ila sholati faqbil." Bila kamu berdiri untuk sholat maka bertakbirlah. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lainnya, "Tahrimuha takbiru wa tahliluha salam." Yang mengharamkannya dari yang membatalkan adalah ucapan takbir, dan yang menghalalkannya atau penutupannya adalah ucapan salam. Maka sholat tidak sah tanpa takbir. Rukun sholat yang ketiga setelah takbiratul ihram di awal sholat yaitu membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah secara berurutan setiap rakaat berdasarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab." Tidak syah sholat bagi siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Dikecualikan darinya adalah makmum atau masbuk atau ketinggalan yang mendapatkan imam dalam keadaan rukuk, atau dia mendapatkannya dalam keadaan berdirinya imam, namun tidak cukup waktu untuk membaca surat Al-Fatihah. Demikian juga makmum dalam surat Jairah, dia dikecualikan dari membacanya. Akan tetapi kalau dia menjadi sholat dia imam, maka hal itu akan lebih baik untuk mengambil pendapat yang lebih hati-hati. Tiga dari baca surat Al-Fatihah. Sekarang yang keempat, rukun sholat selanjutnya yaitu rukuk di setiap rakaat berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu." Wahai orang-orang yang beriman, rukuk dan sujudlah kalian. Surat Al-Hajj ayat 77. Dan berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Tsumma rka'hatta tadma'inna raki'an." Kemudian rukuklah sehingga kamu tumakninah dalam keadaan rukuk. Dalam rukuk setiap rakaat. Sekarang yang kelima dan yang keenam, bangkit dan tidak dari rukuk dalam keadaan berdiri. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis orang yang sholat dengan buruk, "Barka'hatta tatma'inna raki'an, tsumma fa'hatta ta'tadila qa'imah." Rukuklah sehingga kamu tumakninah dalam keadaan rukuk, kemudian bangkitlah sehingga kamu berektidal dalam keadaan berdiri. Bangkit dari yang ke-56 jadi satu itu bangkit dari rukuk. Yang ke-56. Sekarang yang ke-7,
itu sujud berdasarkan firman Allah Ta'ala, wasjudu, sujudlah kalian, surat ayat 77. Dan berdasarkan sabda Nabi SAW kepada laki-laki yang sedang sholat, yang sholat dengan buruk, sumasjudah hatta tarama'inna sajidah, kemudian sujudlah hingga kamu bertumak ninah dalam keadaan sujud. Sujud di setiap rakaat dikerjakan 2 kali di atas 7 anggota badan yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan di dalamnya umirtu an asjida ala sab'ati a'lum al-jabhati wa asyara bi yadihi ila anfi wal yadaini wa rukbataini wa atrafil qadamain. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan, yaitu kening, dan beliau menunjukkan dengan tangan beliau ke hidung beliau, 2 tangan, 2 lutut, dan ujung jari kedua telapak kaki. Ini hidung, 2 tangan, 2 lutut, dan ujung jari kedua telapak kaki. Yang ke-7. Sekarang rukun yang ke-8 dan ke-9. Itu bangkit dari sujud dan duduk di antara 2 sujud. Bangkit dari sujud dan duduk di antara 2 sujud. Ya, ke-9. Berdasarkan sabda Nabi SAW kepada laki-laki yang sholat dengan buruk, summa fa'hatta tarama'inna jalisan, kemudian bangunlah sehingga kamu bertumak ninah dalam keadaan duduk. Yang ke-10, rukun 10 itu tumak ninah di semua rukun. Tumak ninah adalah tangan, yaitu tangan seukuran bacaan yang wajib di setiap rukunnya. Dalilnya adalah karena Nabi SAW memerintahkan laki-laki yang sholat dengan buruk agar melakukan tumak ninah di semua rukun sholatnya. Dan karena beliau memerintahkannya mengulang sholatnya, maka dia tidak melakukan dengan tunah. Yang ke-11 yaitu tasyahud akhir berdasarkan ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kunna naqulu qabla an yufrada alaina tasyahud, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqulu assalamu Allah, walakin qulu at-tahiyyatulillah. Dahulu kami mengucapkan sebelum tasyahud diwajibkan atas kami salam kepada Allah dari hambanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian mengucapkan salam kepada Allah dari hambanya, akan tetapi ucapkanlah segala penghormatan untuk Allah. Ya. Ucapan Ibnu Mas'ud qabla ayyufrad, sebelum tasyahud diwajibkan, menunjukkan bahwa ia kemudian diwajibkan, menunjukkan kewajibannya baca tasyahud. Ya. Ini dalilnya. Nah, sekarang yang ke-12, tasyahud akhir. Sekarang yang ke-12 itu duduk untuk tasyahud akhir. Karena Nabi melakukannya dan selalu mengerjakannya, beliau bersabda, selalu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana kalian melihatku sholat. Ya. Yang ke-13 yaitu salam berdasarkan Nabi SAW, wa tahliluhat taslim, dan yang menghalalkannya atau penentuannya adalah ucapan salam. Lalu dia mengucapkan dengan menoleh ke kanan, Assalamualaikum warahmatullah, semoga salam dan rahmat Allah terlimpahkan kepada kalian, dan menoleh ke kiri, Assalamualaikum warahmatullah. Yang terakhir, yang ke-14 yaitu tertib dan melakukan rukun-rukun sebagaimana yang diterangkan di atas tadi. Karena Nabi SAW melakukannya secara berurutan, dan beliau bersabda,
ruku di setiap rakaatnya. Yang kelima dan yang keenam bangkit dan iktidal dari ruku dan dalam keadaan berdiri. Ya. Yang ketujuh sujud. Yang kedelapan dan yang kesembilan bangkit dari sujud. Yang ketujuh dan duduk. Ya. Yang ketujuh duduk, yang ketujuh yang kesembilan. Yang kesepuluh itu tumaninah di semua rukun. Yang ke-11 tasyahud akhir, ya, tasyahud akhir. Yang ke-12 itu untuk tasyahud akhir. Dan yang ke-13 salam, dan yang terakhir yang ke-14 tertib dengan melakukan rukunnya maksud urutan. Ya, tidak boleh di loncat-loncat maksudnya. Ya, inilah semoga kita semuanya apa yang telah kita baca tadi, dan semoga dengan kita tahu ini tidak ada kita mudah paham dengan kita bahasanya. Ini adalah sebagai bentuk pengulangan saja, mengingat kembali dan telah kita kerjakan setiap harinya. Ya, semoga amal kita semakin benar dan apa yang telah sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Amin ya Allah. Ini adalah untuk orang punya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.